Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita pertemuan kedua ya. Pertemuan kedua di mana ini adalah materi pertama pembelajaran kita tentang sistem informasi manajemen. Kemarin kita sudah tanya jawab sebagai pengantar, apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan informasi, apa yang dimaksud dengan sistem, apa yang dimaksud dengan manajemen dan lain sebagainya, kayak gitu ya. Harapannya nanti teman-teman bisa lebih mengeksplor, membaca ya dari teori-teori yang ada. Nah, sistem informasi manajemen itu seperti yang sudah kita kemarin pelajari bahwa ya informasi itu adalah, ini bukan SIM ya, SIM, sistem informasi manajemen. Namun demikian pada saat implementasinya itu seringkali mendapatkan hambatan ataupun turbulensi lah, kesulitan-kesulitan yang dihadapi di lapangan. Ada beberapa faktor menurut teori yang ini katanya ya, kenapa sih sebetulnya SIM itu bisa menemukan hambatan di lapangan ya. Di antaranya kalau kita lihat di sana adalah user itu kurang memahami apa itu sebetulnya sistem informasi. Artinya orang-orangnya itu masih gaptek. Nah, kurang lebih kayak begitu ya. Atau bisa jadi juga mereka dipaksakan untuk menggunakan sistem informasi manajemen. Itu tadi kendalanya, diantaranya adalah kurang memahaminya karyawan, staf atau user lah, pengguna di dalam menggunakan sistem informasi manajemen, sehingga mereka kesulitan. Ya faktornya banyak, bisa jadi memang orang itu nggak pernah interaksi dengan teknologi atau mereka tidak memahami proses bisnis di dalamnya, ya kayak begitu. Jadi biasanya perubahan pada organisasi terkait dengan operasional dari konvensional ke digital itu akan menemukan beberapa kendala, ya itu udah biasa. Kemudian ambisius para pengguna yang terlalu yakin dapat membangun sistem informasi secara lengkap sehingga mendukung semua lapisan manajer. Ini maksudnya apa? Ekspektasi. Jadi kalau yang tadi di atas adalah orangnya yang kurang memahami. Nah kalau yang ini adalah kelompok-kelompok yang optimis, kelompok-kelompok yang memiliki harapan tinggi terhadap tools tersebut, terhadap sistem tersebut. Mereka pikir, nanti kalau ada sistem kita bisa dibantu nih secara cepat. Tetapi mereka biasanya memiliki optimis yang terlalu tinggi. Kemudian relatif mahalnya harga perangkat komputer. Nanti kita akan bicara teknologi. Ada makhluk kasar, ada makhluk halus, ya. Nah, itu semua mahal. Kayak gitu. Kalau saya bisa memberikan gambaran hal yang paling murah saja, yang saya bangun salah satunya adalah di salah satu polda gitu ya. Untuk nyewa storage aja per bulan, itu kami membutuhkan uang 14 juta per bulan hanya untuk storage. Kemudian berikutnya adalah pemahaman para spesialis bidang informasi tentang bisnis dan peran manajemen yang masih minim. Saya ingat betul pada saat saya harus menyelesaikan sebuah pekerjaan yang mangkrak, sebuah aplikasi audit, itu gagal selama 2 tahun nggak bisa berjalan dengan anggaran 1,7 miliar. Saya tanya, lu tahu nggak apa yang lu kerjain? Oke, kita studi kasus sederhana saja, saya bilang. Untuk report yang ini dilakukan oleh siapa? Bagaimana kebijakannya? Si pengembang tidak bisa menjelaskan. Alih-alih tidak bisa menjelaskan, mereka berbicara bahwa Pak, kami sudah terima seperti ini. Ya nggak itu, harusnya kan kalian pelajari proses bisnis di dalamnya. Kayak begitu ya, SOP-nya dan lain sebagainya. Masih konon katanya seperti kerangka tubuh kita, di mana informasi itu memiliki peran penting ya, yang hampir mensuplai dan memberikan kekuatan di seluruh tubuh kita lah ya, kayak begitu. Nah ini juga memang benar gitu. Kalau kita mengacu kepada informasi, mungkin bahkan secara umum ya, informasi secara umum. Nah kemudian tidak cukup di situ, Tuhan memberikan informasi lain melalui apa? Wahyu kan?
ke Nabi Muhammad melalui malaikat. Dibacain tuh, dibisikin, itu kan informasi tuh. Gitu. Bahkan dalam sejarah kehidupan kita dari awal. Itu karena informasi yang disampaikan oleh para pemuka agama, oleh para pemimpin umat. Tidak hanya Islam, gitu ya. Kalau di Islam Nabi Muhammad mungkin, kalau di Nasrani siapa, Nabi Isa ya? Isa itu Tuhannya ya. Ya kan? Semuanya itu menyebarkan kebenaran tentang ajaran gitu. Ya. Informasi itu semua. Bahkan kita pun suruh mempelajari guidance book atau buku petunjuk yang disebut Al-Qur'an, itu pun isinya informasi. Makanya betapa pentingnya, dan sering kali informasi yang disebarluaskan pada akhirnya akan membuahkan sebuah hasil. Entah itu kebermanfaatan ataupun kedamaian di muka bumi ini, atau sebaliknya. Banyak pertumpahan darah, banyak yang berantem. Nah, cuma kan informasi ini banyak kategorinya, banyak jenisnya dan lain sebagainya. Itulah kenapa kita hari ini di dalam kelas ini mengerucutkan dan ingin hanya membahas pada sebuah informasi yang memiliki platform khusus atau diatur sedemikian rupa, ya, menjadi sistem informasi untuk apa? Nanti diatur untuk tujuan organisasi. Makanya di sana ada manajemen. Nah, kita sekarang bicara mengenai definisi menurut teori. Nah, ini nanti saya nggak usah jelasin lagi, teman-teman nanti banyak, karena berbagai macam ahli di dalamnya. Ya, cuma di sini ada dirubutkan beberapa saja menurut James Hepri gitu ya. Ini adalah prosedur logis dan rasional untuk merancang suatu rangkaian komponen yang berhubungan dengan satu dengan lainnya, yang bermaksud untuk berbagi satu kesatuan dalam usaha mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Makanya saya bilang itu sistem itu adalah platform, koridor gitu ya. Kalau kita ilustrasikan, ya, sistem ini adalah sebegitunya ya, semua di luar ini ada stakeholder, pemangku kepentingan, bisa pemerintah, bisa pelanggan, bisa supplier dan lain sebagainya. Nah, sistem informasi itu akan mengolah di dalamnya, di mana ada proses di sini yang disebut dengan proses input, berbasis apa, data, fakta dan lain sebagainya, yang kemudian nanti akan ada transaksi operasional di tengahnya, yang pada akhirnya dia akan menghasilkan sebuah informasi. Nah, nanti aktualnya seperti apa kita sama-sama lihat ya, kalau waktunya cukup. Di sini ada komponen sistem informasi manajemen. Inilah yang menurut saya seharusnya teman-teman pelajari dulu pengantar teknologinya ya. Nah, komponen sistem informasi itu terdiri dari beberapa, kan sudah jelas, dari 3 suku kata tuh. Kayak begitu. Kalau kita berbicara informasi di sini bisnis, itu sudah pasti peran teknologi sangat tinggi. Sehingga di sini sempat dibahas gitu ya, atau masuk ke dalam salah satu komponennya, yaitu hardware atau perangkat keras. Nah, perangkat keras sistem informasi itu apa sih contohnya? Siapa? Kita suka lihat komputer, bahkan kalian pakai device, telepon, ya, TV, radio. Oh, Tuhan. Apa perangkat lunak contohnya? Iya, aplikasi apa? Contohnya, aktual, sebutin. PowerPoint itu maksudnya itunya, apa namanya, PPT Microsoft PowerPoint. Ya. Ya, Excel itu Office lah ya, semua. Nah, itu disebut dengan aplikasi. Jadi, software itu bisa ada beberapa kategori. Jadi sebelum ke aplikasi itu ada yang disebut dengan operating system. Ada yang pernah dengar OS? Windows. Nah, kalau handphone apa? Android. Nah, generasi sebelumnya apa? Yang di Nokia? Symbian dulu. Kalian belum lahir ya? Hah? Masa sih? Nah, kemudian terdiri dari seperangkat prosedur, alur proses. Karena ini informasi yang sudah diatur sedemikian rupa, maka harus memiliki alur yang sistematis. Oke, toko bangunan. Kamu sudah merhatiin lama kan berarti? Oke, contohnya adalah bangunan. Bisa jelasin nggak ke saya aktivitas proses bisnis dari
jual bangunan itu biasanya orang tuamu melakukan aktivitas apa aja? Beli barang, terus ngejualin, punya toko, terus ngapain lagi? Hah? Jaga warung, ya. Nah, tapi tadi beberapa kata yang disampaikan, beli barang Pak. Nah, prosesnya berarti sebelum dia menjual, dia harus melakukan pembelian bahan bangunan, ya, beli barang. Kemudian nanti prosesnya apa nih setelah beli bangunan? Oh, dia akan masuk Pak kepada sistem pembayaran. Berarti dia nanti itu melakukan pembelanjaan. Nah, setelah barang datang, katakanlah itu akan masuk ke gudang Pak sebagai stok, kurang lebih gitu ya. Dia beli pasir berapa truk, beli kaso berapa banyak, masuk nih ke gudang. Pada saat ada yang beli, maka barang itu diambil Pak. SOP-nya mereka bayar, kasih perintah ke tukang, tukang antar ke rumah, umpamanya. Kan gitu ya. Teman-teman akan belajar itu semua apa yang dimaksud tadi itu, gitu ya. Tapi ini sebagai pengantar saja. Itu ada alat-alatnya yang kayak begitu tuh. Berikutnya adalah jaringan komunikasi. Nah, ini kalau di pengantar itu kita belajar sistem teknologi, informasi, dan komunikasi. 3 hal itu tuh pengantarnya tuh. Ya. Jaringan dan komunikasi di sini ini kita belajar mengenai jaringan untuk mengantar datanya itu, apa yang disebut dengan topologi. Kalau dalam ilmu komputer, macam-macam topologi, pola kabel jaringan. Mungkin ada teman-teman dari SMK ya. SMK komputer ada. Nah, kayak begitu ya. Baru nanti kita akan berbicara komunikasinya nih. Bicara komunikasinya, datanya. Nah, komunikasi data itu ada 2 cara. Bisa menggunakan makhluk kasar dan makhluk halus. Ada 2. Kalau makhluk kasar melalui hardware. Contoh dulu apa, kita menggunakan telepon, kayak begitu ya. Telepon rumah itu, baheula itu kita suka narik kabel tuh. Ya, melalui tembaga, itu ada tembaga. Nah, itu dikirim melalui itu si datanya. Kemudian sekarang ternyata yang tadinya saya pikir mau ke WiMAX, ternyata berubah, malah nggak bisa diharapkan. Akhirnya mereka tetap menggunakan makhluk kasar, yaitu apa? Kabel FO, fiber optik, yang suka digali di pinggir jalan, ngerusak bibir jalan tuh. Ini backbone-nya, tulang punggungnya masih menggunakan kabel sebetulnya. Nah, BTS ini hanya memancarkan data ke si handphone, laptop, yang begitu. Itu satu tadi, melalui makhluk kasar. Ada yang kedua, makhluk halus. Makhluk halus itu ini nih, saat terjadi komunikasi di handphone kalian dengan BTS. Ini menggunakan frekuensi, ya kan, macam-macam. Dulu sesuai dengan generasinya. Apa dulu? GSM, CDMA, HSDPA, HSPA, 3G, 4G, 5G. Nah, itu dicatat tuh yang tadi ingat ya. Nah, selain gelombang yang tadi, itu masih ada lagi. Apa coba? Saya tanya. Interkoneksi yang nirkabel di handphone kalian tuh apa aja? Selain frekuensi tadi, Bluetooth, terus ada apa lagi? Ada yang disebut dengan WiFi, Bluetooth gitu ya. Ada juga infrared. Ya, sama sekarang ini lagi populer menggunakan RFID ya. Nah, ini alat pemindai. Contoh seperti pintu gerbang tol untuk menghitung, yang menggunakan OBU itu, onboard unit. Jadi kalau kita masuk tol itu sekarang nggak usah tapping, otomatis auto debit. Atau yang sudah paling populer yang di Jakarta, yang untuk menghitung mobil masuk ke Jakarta. Nah, itu menggunakan teknologi RFID. Jadi jaringan komunikasi itu ada 2, melalui hardware dan melalui software. Ada yang kelihatan dan tidak ada yang kelihatan. Berikutnya adalah basis data atau yang disebut dengan database. Kita sudah jelas belajar tentang informasi. Artinya
Di sana berarti ada tempat, ada wadah untuk menyimpan data. Makanya kenapa nanti di masa depan kita sebut sebagai big data. Nah, data itu di apa? Dianalisa. Setelah dianalisa, kemudian data itu disajikan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Gitu. Umpamanya Unswagati. Nah, ini kan datanya adalah data mahasiswa. Mulai dari mana? Mulai dari mereka mendaftar, profil mereka ada di dalam, orang tuanya ada di dalam, sampai dengan penghasilan itu ada di dalam. Itu bentuk inputan nih. Nah, kemudian Unswagati pengen mendapatkan informasi tertentu untuk strategi pemasaran tahun berikutnya, umpamanya. Berarti dia harus tahu kan, rata-rata yang masuk ke kita itu laki-laki apa perempuan sih? Oh, ternyata kebanyakan perempuan, Pak. Coba dicek di wilayahnya, wilayah mana? Oh, masih di Cirebon, Pak. Dan seterusnya. Oke, kalau kayak begitu tampilkan dong dalam bentuk apa? Statistik dan grafik gitu ya. Aku pengen lihat kayak gitu, atau menggunakan pie. Inilah yang disebut dengan hasil analisa dan olahan informasi itu tadi. Sehingga dari sini nanti baru kita memiliki strategi apa yang harus dilakukan. Kita sering lihat di Instagram, di Facebook, ya kan? Suka lihat insight-nya tuh. Kalau yang biasa ngiklan ya, itu kan kita lihat insight-nya dulu tuh. Yang suka ngelihat punya gue siapa sih? Ini populernya di jam berapa sih nih? Mereka ngelihat Instagram gue gitu kan. Rata-rata postingan seperti apa sih yang mereka lihat? Oh, ternyata lebih banyak di ukuran umur sekian nih yang lihat Instagram kita. Nah, seharusnya pada saat kalian bermain advertising itu dari situ dasarnya. Sehingga nanti bagi Instagram akan lebih mudah untuk mentargetnya. Instagram, Facebook, Google itu sudah memberikan clue. Dia sudah menganalisa data ini semua. Nah, baru saya kemarin memberikan seminar tentang marketing 4.0 masuk ke 5.0. Pure di sini berbicara mengenai data. Kekuatannya data. Kalau kalian nanti lulus, sudah semua perusahaan mengadopsi dunia digital, terutama pemasaran. Kalau kalian nggak bisa baca data ini repot. Nanti perangnya jadi salah tujuan. Perusahaannya ngerekrut kalian malah bangkrut. Kemudian yang terakhir adalah orang atau user tadi untuk menggunakan sistem tersebut. Jadi kesimpulan besarnya ya bahwa teknologi itu terdiri dari satu, itu yang disebut dengan brainware. Itu brainware itu orangnya, intelektualitasnya. Kemudian yang kedua apa? Hardware. Dan yang ketiga software. Udah, itu yang paling penting. Sehingga sistem informasi manajemen bisa dijalankan sesuai dengan apa? Tujuan dan manfaat perusahaan. Gitu. Ini definisi sistem informasi, saya tidak akan bacakan. Ini hanya teori-teori saja, nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Boleh di modul, boleh mencari di Pranala, terserah, itu lebih bagus. Kayak begitu, ini konsep dasar informasi, fungsi dan manfaatnya. Ya, ini banyak yang sudah tadi kita jelaskan bahwa sistem informasi itu saat ini sudah nyaris hampir ya seluruh organisasi itu memanfaatkan alat bantu teknologi informasi kayak gitu. Definisi manajemen juga nanti teman-teman baca saja, tapi yang paling populer dan banyak digunakan itu teorinya Josh Terry. Jadi manajemen itu merupakan proses ya dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan ya sampai dengan pelaporan. Nah, kalau di dalam atau menurut si Terry itu, Josh Terry, ini yang disebut dengan POAK. Ya. Di sini ada perencanaan, planning, ada organizing, ada actuating dan ada controlling. Kayak gitu. Nah, organisasi atau manajemen sebetulnya melakukan ini. Bagaimana sebuah perusahaan melakukan perencanaan? Setelah membuat perencanaan, ada jangka pendek, jangka sedang, jangka panjang.
terdiri dari apa nanti di dalam perencanaan ini. Nanti teman-teman belajar dasar-dasar organisasi, itu ada 4M. M itu apa? Ada material, ada money, ada apa metode, dan terakhir apalah terakhir? Man atau orangnya. Kayak begitu. Orangnya ngelakuin apa, metodenya seperti apa yang akan digunakan, duitnya berapa, kayak gitu ya. Alat bantunya apa. Setelah ini direncanakan, baru nanti di-organizing, diatur. Ya. Oh, untuk menyelesaikan ini begini caranya. Oh, untuk menyelesaikan ini begini caranya, dipisah-pisah. Setelah itu nanti baru di sini pelaksanaan, action ya. Pelaksanaan. Sok dilakukan, setelah direncanakan, tugas sudah dibagi-bagi, lu lakuin. Dilakuin lah. Nanti ada alat ukur keberhasilan di sana. Disebutnya apa? Itu nanti ya, ini sih bocoran aja. Yang disebut dengan SMART ya. Specific, measurable, achievable ya. Kayak begitu. Sampai dengan time bound, waktunya tuh kapan, seberapa lama. Kayak begitu ya. Nanti kalau sudah semester 3 ke atas, teman-teman boleh ikut pelatihan saya di project management supaya nanti paham. Di sini nanti ada yang disebut dengan, kalau bahasa pemerintahan itu pengawasan dan pengendalian, atau yang disebut dengan controlling. Kayak begitu. Nah, bedanya kalau di manajemen operasi ini tuh looping, balik lagi gitu. Terus karena organisasi berjalan. Nah, nanti tentu ada nih yang ternyata ada mulainya dan ada akhirnya, hanya satu kali jalan. Nah, nanti kita akan sama-sama belajar ya. Jadi bagaimana perusahaan memiliki seluruh sumber daya akhirnya bisa tercapai. Makanya kenapa di dalam perusahaan itu suka ada visi misi, strategi dan lain sebagainya. Nah, tujuannya itu ya, supaya bersama-sama mencapai mimpi gitu. Nah, ini definisi SIM menurut beberapa ahli. Saya juga tidak perlu saya sampaikan lagi, kemarin sudah kita singgung ya, karena ini adalah terdiri dari beberapa suku kata, ada di situ sistem, ada di situ informasi, ada di situ manajemen. Jadi secara sederhana adalah sebuah kerangka sistem informasi untuk mencapai tujuan organisasi. Simpelnya begitu, Kakak. Ini nanti dibaca ya. Ada juga M-Scott dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah data. Data ini berupa angka, berupa huruf, berupa simbol-simbol ya. Yang mana ini adalah dikelola dan pada akhirnya nanti menghasilkan sebuah informasi. Nah, ini kalau kita belajar tentang pengantar teknologi, kita berbicara data. Kita diajarkan bagaimana sebetulnya kita membaca data-data, baik itu data angka gitu ya, baik itu data huruf, baik itu data warna dan lain sebagainya. Di mana ini semua sebetulnya adalah pengertian manajemen nanti dibaca lah ya. Nah, ini nanti tingkatan-tingkatan manajer, ada top manager, ada middle manager, ada bottom manager, tentu sesuai dengan hierarkinya ya. Peran manajer juga macam-macam, ini hanya beberapa saja karena sebetulnya luas lebih daripada ini. Tapi menurut si Henry itu paling tidak memiliki interpersonal yang bagus, kemudian memiliki penginformasian yang bagus, serta memiliki tingkat decision maker atau pengambil keputusan yang bagus. Nah, 3 besar itu menurut si Henry yang harus ada di dalam sosok seorang manajer. Detailnya teman-teman nanti baca. Keahlian manajer tadi yang sudah tadi saya dibilang bahwa keberhasilan sebuah organisasi, pekerjaan, proyek, apapun itu, sebetulnya paling fundamental itu adalah informasi, komunikasi. Bagaimana kita bisa mengerti ya visi misi, tujuan, perintah dan lain sebagainya, itu yang paling penting. Peran manajer memberikan masukan, gambaran, komunikasi, ya, negosiasi itu menjadi hal yang sangat penting. Kemudian pengambilan nah, itu aja materi hari ini ya, semoga nanti bermanfaat untuk kita semua.